So, sekali lagi saudara, waktu kita belajar kitab Imamat, tujuan kita itu apa gitu ya. Saya mungkin again mulai dengan some kind of reminder gitu. Tapi pakai studi kasus sedikit gitu ya. Saudara masih ingat kan ya, dalam Injil itu Tuhan Yesus pernah ngomong ke Petrus, waktu Petrus tanya kepada dia, berapa kali aku harus mengampuni kan ya. Terus saudara ingat kan jawabannya ada 2 di Matius dan di Lukas, 70 kali 7, 7 kali 70 dan sebagainya gitu kan ya. Dan kita itu waktu ngebaca itu dalam mata kita pada hari ini, kita berasumsi itu bicara mengenai matematika saja gitu ya. Karena itu 70 kali 7, maksudnya itu ya pokoknya angkanya tuh saking gedenya gitu. Sampai pokoknya lu mesti mengampuni sampai selama-lamanya lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Tapi kita lupa saudara akan background daripada perjanjian lamanya. Yaitu kalau saudara tahu 70 kali 7 itu muncul di kitab apa? Di kitab Daniel kan ya. Kalau saudara baca di Daniel 9 kan ada juga kan ya 70 kali 7. Yaitu 70 kali 7 di situ apa? Ingat gak? Yaitu ketika Daniel lagi berdoa kepada Tuhan di pasal 9. Lalu dia mengatakan, Tuhan aku udah selidiki nih di kitab para nabi bahwa kalau kita pembuangan itu 70 tahun kan Tuhan. Ini sekarang udah 70 tahun Tuhan pembuangan di Babel. Jadi kita udah boleh pulang dong gitu kan ya. Lalu Tuhan mengirim malaikat kepada Daniel 9 dan lalu mengatakan, ya ada good news, the bad news. Good newsnya adalah ya nubuat itu akan digenapi, tenang aja gitu ya. Tetapi ternyata nubuatnya bukan 70 tahun lagi, tapi 70 kali 7. Gitu kan ya. 490 tahun kira-kira. Lalu saudara tahu dalam masa Tuhan Yesus itu ada orang-orang Yahudi yang terus menghitung 490 tahun ini. Dan mereka benar-benar mengharapkan setelah kira-kira 500 tahun gitu ya, maka Tuhan akan sungguh-sungguh memulihkan Israel dan tinggal di tengah mereka sebagai raja dan memulihkan kerajaan Israel. Saudara kira-kira berarti apa yang Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, kalau kita lihat dalam background perjanjian lama ini, kira-kira artinya apa saudara? Itu bukan cuma sekadar angka lagi kan ya. Saudara bisa ngelihatnya lain sekarang apa yang tertulis perjanjian baru, karena saudara mengetahui background perjanjian lamanya. Saudara jadi mengetahui bahwa kira-kira tuh maksudnya kayak gini, salah satu penafsirannya gitu ya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada Petrus, enggak Petrus, mari kita sekarang jadi orang-orang yang hidup di masa 70 kali 7 ini. Setelah selesai maksudnya, orang-orang yang setelah selesai masa itu dalam kerajaan Allah yang baru, kamu harus mengampuni semua orang, kamu harus mengampuni tanpa henti. Itu artinya menjadi orang-orang yang sudah ada di dalam kerajaan Allah yang baru ini, kerajaan Allah yang aku datangkan ini misalnya. Saudara bisa melihat kan ya, ada some kind of sense yang baru, ada sense yang lebih seger, ada sense yang lebih dalam, ada lapisan yang lebih dalam. Kalau kita itu baca perjanjian baru, kalau kita baca Alkitab dengan mengerti konteks sekali lagi, gitu kan ya. Maka saudara sekali lagi ya, ini mengilustrasikan tujuan kita belajar kitab Imamat saudara. Tujuan kita belajar kitab Imamat tuh bukan terutama demi kitab Imamat sendiri, tapi untuk kita itu menyadari pentingnya untuk tidak membaca Alkitab secara naif. Untuk kita itu menyadari bahwa Alkitab tuh bukan kitab yang bisa dibaca begitu saja. Ada cara membacanya, ada suatu hal yang kita perlu lakukan, pendidikan yang kita perlu kerjakan, keringat yang kita perlu peres ketika kita itu datang kepada Alkitab. So yang dari kemarin kita coba lakukan adalah seperti itu. Kita mau melihat kitab Imamat dan sekali lagi kita mau melihat kitab Imamat membacanya secara kritis gitu ya. Sekali lagi kritis itu maksudnya bukan berarti kita kritis terhadap imamatnya atau kritis terhadap Alkitabnya, bukan itu kan ya. Tapi kritis terhadap asumsi-asumsi yang kita pakai ketika kita membaca kitab tersebut. Ya sama kayak tadi saudara, waktu kita membaca 70 kali 7 itu maksudnya apa gitu kan ya. Kita harus mengkritisi asumsi kita bahwa ini cuma sekedar angka, ini adalah bagaimana orang modern membacanya. Tapi kita perlu bertanya waktu zaman dulu orang melihatnya itu seperti apa. Oke? So itu yang kita sekali lagi mau lakukan dan kita sudah lakukan terus-menerus. Dan kita so far udah membahas sampai 3 offering yang pertama, ya kan? Burnt offering, grain offering dan peace offering. Dan saudara udah melihat lagi kan ya, bagaimana kita selama ini membacanya. Kita bawa asumsi kita waktu kita membaca bagian-bagian ini. Kita selalu pikir bahwa yang namanya sistem korban perjanjian lama itu adalah mengenai moralitas, mengenai kerohanian, mengenai dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi dari yang kita lihat di dalam 3 offering yang pertama, ternyata sama sekali itu nggak ada urusannya sama sekali mengenai moralitas. Itu udah bahas ini kan ya.
Kita lihat itu semua adalah mengenai apa implikasinya hidup dengan seorang raja yang bernama Yahweh. Semua itu mengajarkan mereka mengenai itu. Kemarin kita ngomong burnt offering gitu ya. Itu simply adalah korban yang pertama, nggak ada urusannya sama dosa. Itu cuma simply protokol yang pertama ketika kita masuk ke hadapan Tuhan. Ini membuat satu poin yang justru itu berdampaknya keras ketika kita itu nggak ada dosa justru. Tapi tetap waktu kita nggak ada dosa, kita tetap perlu bawa sesuatu ke hadapan Tuhan. Ada protokol yang kita harus ikuti. Dampaknya itu jelas sekali lagi. Waktu kemarin kita ambil contoh seperti protokol presidensial. Kita datang ke Jokowi, meskipun kita itu orang warga negara yang sangat-sangat oke pun, nggak berdosa pun, nggak bersalah pun, yang nggak ada catatan kriminal, tetap ada protokol yang kita harus ikuti. Dan itu mengajarkan kepada kita sesuatu mengenai diri orang kita temui dan diri kita di hadapan orang tersebut. Itu tujuannya, nggak ada hubungan sama moralitas, saudara, ya kan ya? Yang kedua, saudara, kita bahas kemarin grain offering, kita bahas mengenai kenapa madu dilarang, tapi lalu garam diharuskan. Lalu kita pikir mungkin ini waktu kita baca awal-awal, kita mungkin pikir, oh mungkin Tuhan sukanya madu, atau Tuhan sukanya lemak, Tuhan nggak suka madu, actually Tuhan sukanya garam atau whatever. Tapi enggak, saudara, ini sama sekali bukan mengenai itu, tapi sekali lagi untuk mengingatkan dan mengajarkan kepada bangsa Israel mengenai natur daripada Allah mereka. Kemarin kita ngomong madu itu ternyata melambangkan sesuatu yang tidak utuh. Ragi itu melambangkan sesuatu yang tidak utuh, yang sudah lewat satu proses tertentu sehingga tidak utuh lagi. Dan Allah yang mau disembah ini bukanlah Allah yang tidak utuh, Allah yang adalah justru sumber daripada segala keutuhan, segala shalom, segala kehidupan. Maka waktu datang kepada Tuhan membawanya itu harus membawa hal-hal yang utuh, yang tidak tersentuh oleh kematian sama sekali. Kemarin kita ngomong mengenai itu. Lalu kita juga ngomong mengenai garam. Ternyata garam itu sekali lagi bukan soal rasa, tapi soal melambangkan apa? Melambangkan satu perjanjian yang kekal. Kita udah kemarin ngomong itu berkali-kali. So ini mengingatkan orang Israel mengenai siapa Allah mereka dan juga natur dari relasi Allah tersebut kepada mereka. Oke? Nggak ada hubungan sama moralitas, saudara. Lalu yang ketiga, kemarin kita udah ngomong mengenai peace offering. Juga sama sekali bukan urusan dosa, tapi melambangkan suatu meal, satu fellowship antara Allah, imam, dan juga rakyatnya. Melambangkan satu fellowship, melambangkan satu good relationship di antara semua pihak-pihak. Ini mengajarkan Israel misalnya untuk mengekspresikan rasa syukur mereka akan Allah yang menerima mereka ini dengan cara membawa persembahan yang untuk dimakan bersama-sama, misalnya seperti itu. So balik lagi saudara, ternyata 3 dari 5 offering itu semua nggak ngomong apa-apa mengenai dosa dan moralitas. Dan kita sama sekali nggak nyadar mengenai hal ini somehow gitu ya. Nah, hari ini kita mau habisin seluruh sacrifice dan offering ini saudara, kita mau masuk yang keempat dan yang kelima. Dan ini mungkin yang orang langsung lihat sebagai, oh ini akhirnya, ini sistem pengorbanan yang ada hubungannya dengan dosa. Karena namanya aja jelas banget kan ya, sin offering, guilt offering gitu ya, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan hari ini kita akan coba lihat, benar nggak demikian? Apa yang sebenarnya benar-benar diurus sama offering-offering ini, dan apa yang enggak? Itu yang kita mau lihat, lalu nanti di belakang terakhir, hopefully tetap ada waktu untuk kita itu coba simpulkan setelah kita melihat 5 offering semua ini, lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil dalam kita membaca Alkitab. Oke? Nah, yang pertama saudara yang kita perlu perlu lihat di dalam seluruh offering ini, yang keempat dan yang kelima, itu simply bahwa korban sin offering sama korban guilt offering itu ada sedikit overlap ya, ada kombinasi-kombinasi di antara mereka. So kalau saudara teliti, saudara akan menemukan di pasal 4 itu kan bicara mengenai sin offering, korban penghapus dosa, lalu di pasal 5 itu bicara mengenai guilt offering, korban penebus salah. Tapi dalam pasal 5 pun tetap ada bahasa-bahasa korban penebus dosa yang di pasal 4. Saudara jangan khawatir, saya cuma kasih tahu aja saudara, ini nggak ada makna yang aneh-aneh. Simply bahwa 2 ini agak sedikit overlap dengan satu dengan yang lain gitu ya. Cuma untuk saudara tahu aja. Nah intinya saudara, 2 pasal ini kita lihat jelas ada ngomong mengenai adanya tindakan pembersihan kesalahan gitu ya. Tapi sekali lagi, apa yang kita temukan langsung dalam 2 offering ini adalah pembersihannya itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Kalau saudara buka pasal 4, saudara akan menemukan itu kan ya. Kita udah pernah buka ini saudara, tapi kalau saudara mau buka silakan buka lagi gitu. Saya nggak bakal tunjukin di depan lagi karena itu udah pernah buka. Tapi kalau saudara buka pasal 4 dan saudara scan aja langsung gitu ya, saudara akan menemukan terus kan ya kata-kata tidak sengaja, tidak sengaja, tidak sengaja, tidak sengaja gitu kan ya. Apabila seorang tidak sengaja berbuat dosa, ayat 2. Lalu misalnya ayat berapa lagi? Ayat 13, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan seterusnya. Itu semua hanya mengcover dosa yang tidak sengaja. Maka sekali lagi sepertinya ada satu penekanan
yang bukan terutama mengenai dosa gitu ya. Oke. Sekali lagi apa yang kita temukan adalah dalam dua offering ini pun itu sama sekali tidak menyentuh urusan solusi bagi dosa yang bersifat ini ya. Istilahnya biasanya ini saudara, defiant sin ya, atau high-handed sin. Kalau saudara lihat di dalam Ulangan 15 ayat 30 ya, saya bacakan kepada saudara ya. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya ya. Itu menarik saudara, terjemahan berbuat sesuatu dengan sengaja itu kata-kata aslinya itu adalah sin with a high hand ya. High hand itu maksudnya apa? Tangannya tinggi. Maksudnya kayak tangan yang teracung gitu saudara. Kayak berdosa dengan gitu ya. Kayak ya itu maksudnya berdosa dengan seperti itu. Berdosa dengan ngelawan gitu. Berdosa karena dia emang nyeyel gitu maksudnya. Nah itu nggak ada solusinya saudara. Itu solusinya adalah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya gitu. Oke. So jelas sekali lagi bahwa apa yang kita lihat di bagian ini itu adalah tidak ada urusan terutama dengan dosa seluruhnya, tapi hanya menyangkut mengenai dosa-dosa yang tidak disengaja. Ini yang pertama buat kita lihat jelas gitu, oke? Nah ini saudara, berikutnya saudara ya, distinctionnya itu antara apa namanya offering ini dengan offering-offering yang sebelumnya. Itu kalau saudara perhatikan juga di pasal 4, itu nggak ada sama sekali bagian daripada offering ini yang dijadikan makanan ya. Dimakan imam ataupun dimakan oleh orang yang membawa donor, nggak seperti yang ketiga gitu saudara. Binatang yang dikorbankan itu benar-benar ya ini dia ayatnya ya. Kalau saudara perhatiin itu yang diberikan kepada Tuhan itu adalah lemak di ayat 8 itu ya, yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, kedua buah pinggang lemak melekat padanya. Lalu habis itu kalau saudara perhatikan di ayat 11, sisanya semuanya yang lain itu lalu dibawa keluar perkemahan di tempat pembuangan abu, dibakarnya di luar situ gitu ya. Jadi nggak ada satupun bagian yang dimakan sama-sama, nggak ada sama sekali. Dan sekali lagi berarti penekanannya sekali lagi bukan kepada orangnya kayaknya. Lalu bukan cuma soal sacrifice-nya, tapi juga darahnya ya. Ini mirip dengan apa yang kita udah ngomongin dari kemarin-kemarin saudara ya. Darah yang digunakan dalam offering ini itu juga nggak diberikan kepada orangnya, nggak dibubuhkan kepada orangnya sendiri atau orang yang berdosa itu, enggak. Itu dibubuhkannya adalah kepada tempat kudus Tuhan, kepada perabotan kemah suci. Jadi sekali lagi seperti ada sesuatu yang membuat kita menyadari penekanannya itu bukan kepada dosa si orangnya. Karena sekali lagi, nggak semua dosanya diampuni. Nggak berlaku untuk semua kasus dosa. Yang kedua sekali lagi adalah penggunaan offeringnya itu untuk apa? Pertama, nggak ada mealnya, nggak ada makanan sama sekali. Kalau kita lihat di grain offering dan di peace offering kemarin, ada yang dimakan bersama-sama, ada fokus yang lebih ke arah orangnya sendiri. Tapi ini nggak ada sama sekali, ini semuanya buat Tuhan. Yang ketiga, saudara sekali lagi adalah darahnya itu seperti yang kita udah tahu, nggak pernah dikasih ke orangnya. Itu hanya dikasih ke perabotan dan dipercikan kepada kemah suci. So sekali lagi tujuannya kayaknya bukan kepada orangnya seperti itu gitu kan ya. Nah, lalu lanjut saudara ya. Kita melihat yang berikutnya adalah strukturnya ya. Nah ini mulai lebih detail. Yaitu kita melihat ada dua bagian dalam pasal 4 ini. Yang pertama itu membicarakan mengenai ketika yang berdosa secara nggak sengaja itu adalah imam atau seluruh daripada umat yang basically diwakili oleh imam tersebut, gitu ya. Nah kita bisa lihat ayatnya di sini. Nah itu yang ayat 3 dulu, yang pertama gitu ya. Yang berdosa dengan tidak sengaja ini adalah imam yang diurapi, gitu ya. Lalu yang ketika ayat 13 itu tidak sengaja itu adalah segenap umat Israel, oke. Lalu bagian yang kedua itu adalah ketika yang berdosa adalah pemimpin atau pemuka daripada satu suku atau satu kelompok dalam bangsa tersebut, atau satu orang rakyat jelata secara individual. Ayatnya ada di ayat 22 dan 27 gitu kan ya. Seorang pemuka dan seorang dari rakyat jelata. Kelihatan kan ya? Ya, oke, jelas ya. Nah, kenapa kita bagi strukturnya jadi dua ini, ada part A sama part B kayak gini, saudara? Karena ada perbedaan dalam penggunaan darah dari part A dan part B. Nah, kita coba lihat sama-sama ya. Bagi yang part A, yaitu ketika yang bersalah itu adalah imam atau seluruh umat, maka darahnya diginiin. Ada 3 tempat ya darahnya digunakan. Di depan tabir penyekat tempat kudus, di tanduk-tanduk mesbah bakaran ukupan dari wangi-wangian, lalu bagian bawah mesbah korban bakaran. Oke, Saudara perhatikan 3 tempat ini ya.
Lalu bagian yang kedua, saudara, yaitu kalau misalnya yang berdosa itu pemuka kelompok atau orang secara individual yang berdosa dengan tidak sengaja. Saudara lihat yang dibilang di situ hanyalah membubuhkan pada satu tempat, yaitu tanduk-tanduk mesbah korban bakaran dan bagian bawah mesbah yang sama korban bakaran. Nah, ini akan jadi jelas kalau kita lihat skema daripada kemah suci. Ini terlalu kecil sih ya untuk saudara lihat ya, tapi saya bisa kasih tahu saudara, ini bagian tempat maha suci, ya kan ya, yang ada tabut perjanjiannya. Lalu ini tempat kudus ya, tempat suci, yaitu ini tabir bait Allah yang terkuak waktu pas Tuhan Yesus meninggal itu. Lalu ini tempat pembakaran ukupan. Saudara mesti ingat nih, penting karena nanti tadi kita refer itu kan ya. Ini adalah kaki dian yang tujuh itu. Ini meja roti kehadiran Tuhan. Lalu di pintu ini adalah tempat air, dan ini yang adalah mesbah korban bakaran. Oke, jadi saudara lihat ya, ini tempat maha suci yang hanya dimasuki setahun sekali itu pada hari Yom Kippur, pada hari Day of Atonement. Lalu ini tabirnya, ini altar pembakaran ukupan, lalu ini mesbah korban bakaran. Oke, saudara, kalau saudara lihat kembali ke yang tadi, coba kita perhatiin ya. Untuk yang bagian A, darahnya itu taruh di mana? Tabir, ya. Lalu tempat pembakaran ukupan, dan lalu bagian bawah mesbah korban bakaran. Sedangkan yang ini cuma korban bakaran tok. Oke, sekarang saudara lihat lagi skemanya. Berarti waktu yang berdosa itu adalah imam atau seluruh umat, maka darahnya itu ditaruh pertama di sini, tabir ini, dipercikan 7 kali ya, di sini. Lalu dipercikan di tanduk-tanduk tempat mesbah pembakaran ukupan. Lalu baru terakhir di mesbah korban bakaran dan di bawahnya. Itu kalau yang berdosa adalah imam atau seluruh umat. Tetapi kalau yang berdosa hanyalah pemimpin, pemuka satu kelompok atau satu suku atau seorang rakyat jelata, itu mereka hanya menaruh darahnya di tempat sini doang. Saudara bisa lihat jelas ya, ada beda yang jauh banget. Yang satu itu masuk sampai kemari darahnya, yang kedua itu cuma sampai sana. Nah, kenapa saudara kayak begini? Apa yang hal ini bisa memberitahukan kepada kita? Well, simple saudara, very simple. Yaitu kalau misalnya di dalam skema bagian yang pertama, saudara, kalau imam yang berdosa atau seluruh umat yang berdosa, ini satu hal yang ekuivalen di mata Tuhan, karena sekali lagi imam itu kerjanya adalah mewakili seluruh umat gitu kan ya, basically. Kalau mereka yang berdosa, saudara, maka darah itu harus masuk menyentuh sampai ke tabir ruang kudus sebelum masuk ke ruang maha kudus. Kenapa saudara? Kenapa kalau yang berdosa hanyalah pemuka suku atau orang rakyat jelata cuma perlu sampai sini darahnya? Karena yang namanya orang individual rakyat jelata atau pemuka kelompok itu juga nggak pernah masuk lebih jauh dari pelataran kemah suci. Yang boleh masuk ke tempat ini itu hanyalah para imam. Dan lalu yang masuk boleh ke tempat ini hanyalah Musa pada waktu itu atau imam besar setahun sekali kan ya. Jadi saudara bisa lihat ya, kenapa darahnya harus dipercikan sampai kemari, bukan cuma di situ doang, ketika yang masuk yang berdosa itu adalah seorang imam, saudara. Bukan masalah soal dosanya sebesar apa, tetapi seberapa jauh kontaminasinya itu masuk. Sekali lagi saudara ya, konsepnya kita udah ngomong berkali-kali ini kan ya, kalau saudara udah ikut pertemuan kita berkali-kali. Yang sedang dibereskan dalam offering ini, itu bukanlah moralitas atau dosa si pembawa korban. Yang sedang dibereskan dalam semua urusan sacrifice ini adalah kontaminasi, pencemaran yang dibawa dari orang tersebut, yang mencemari kemah suci. Sekali lagi, itu sebabnya kenapa darahnya itu dipercikannya bukan ke orangnya, bukan untuk membasuh orangnya, tetapi untuk membasuh peralatan dan perabotan dan tempat kudus ini dari pencemaran yang dibawa orang. Maka saudara lihat jelas kenapa saya mengatakan sekali lagi bahwa semua offering dan semua sacrifice ini sebenarnya tujuan terutamanya itu bukan moralitas manusia atau dosa manusia. Karena ini saudara bisa lihat jelas banget. Ketika yang berdosa imam, maka kontaminasinya nyampe ke ruang kudus, dan oleh karena itu
semua proses purifikasinya, semua proses penyipratan darahnya yang membersihkan dan membasuh itu harus sampai ke tabir. Sedangkan kalau misalnya yang berdosa itu hanyalah rakyat jelata atau pemuka kelompok, pemuka suku yang memang nggak pernah berjalan melebihi daerah pelataran, yang nggak perlu sampai ke sana. Saudara kira-kira bisa ngerti ya konsep ini ya. Jadi saudara bisa lihat concern utamanya, saudara. Concern utama daripada ritual ini, kalau kita bilang, itu sekali lagi itu bukan terutama mengenai dosanya si pelaku, tapi mengenai pencemaran kemah suci yang terjadi gara-gara dosa si pelaku. Tujuan dari sistem korban ini, meskipun namanya korban penghapus dosa, itu nggak pernah urusan dengan dosa dan moralitas manusia sebagai tujuan utamanya. Tapi concern-nya itu hanyalah sejauh membersihkan urusan moralitas ini, sejauh membersihkan pencemaran sacred space-nya Tuhan. Itu sebabnya kalau misalnya orangnya itu berdosa dengan sengaja, nggak bisa, nggak ada cerita. Itu dibuang. Solusinya itu adalah dicegah supaya mengulang lagi selamanya, permanen, yaitu dipotong, dikaras kalau dalam bahasa Ibraninya. Kita nggak terlalu persis tahu karas itu artinya apa, saudara. Karas itu simply diterjemahkan cut off gitu ya. Itu bisa benar-benar hukuman mati atau mungkin dibuang seumur hidup atau gimana dan sebagainya. Tapi intinya benar-benar disingkirkan, saudara. Jadi concern-nya itu bukan terutama ke arah sana gitu ya, oke? Nah, so tujuan ritualnya itu bukan mengenai pembersihan dosa seorang. Lalu kenapa kita pakai istilahnya diterjemahkannya jadi sin offering dan korban penghapus dosa? Well, inilah poin yang berikutnya, saudara ya. Yaitu simply adalah salah terjemahan kalau kita mau bilang. Ini sedikit masuk ke teknis bahasa Ibrani ya, tapi saya juga nggak bakal bahas terlalu jauh, saudara. Saya cuma pengen simply kasih lihat saudara aja supaya saudara bisa ngerti. Yaitu kenapa bisa orang salah menerjemahkan ya. Pertama tandanya kayak gini ya. Kalau saudara perhatikan istilah sin offering atau khatats ya, CHTTATH ya, itu bisa diterjemahkan sebagai baik dosa dan juga korban penebus dosa. Ini agak aneh ya? Ya nggak sih? Bahwa satu istilah yang sama itu bisa diterjemahkan jadi problemnya, mengacu kepada problemnya, tapi juga bisa diterjemahkan jadi solusinya. Ini kayaknya kata yang nggak terlalu, yang aneh banget bisa kayak gini kan ya. Kayak saya mau ngomong satu kata itu bisa berarti kematian, tapi juga bisa berarti kebangkitan. Kan aneh banget kan ya? Problemnya dan juga solusinya. Ini harusnya membuat kita berpikir bahwa ada semacam kayak salah terjemahan kayaknya di sini. Dan ternyata emang benar, saudara. Karena kalau saudara perhatikan, sebenarnya yang diambil dari kata dosa itu adalah kata ya. Ini dosa, saudara. Ini dosa yang biasanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu jadi hamartia ya. Meleset sasaran. Pengertiannya seperti itu. Tapi lalu berikutnya itu, saudara, ada kata katat. Dan ini orang pikir nyambung dari sini, maka ini terjemahkan juga sebagai dosa. Tapi ini beda. Ini menggunakan stem yang berbeda dalam bahasa Ibrani. Dan kalau saudara bisa lihat perbedaan paling jelasnya ini, kalau kita bikin jadi bahasa Ibrani gitu ya. Di sini itu hurufnya itu het, alef, het, tet, dan alef. Ya. Ini sedikit teknis. H, T, A gitu ya. Het, tet, alef. Saudara tahu kan kalau bahasa Ibrani kan cuma ada konsonan doang ya. Tapi kalau saudara perhatiin yang ini sebenarnya adalah het, tet, alef. Oke. Itu lumayan berbeda sih sebenarnya. Dan scholar yang menerjemahkan yang belakangan, saudara menyadari ini bentuk yang berbeda sebenarnya. Maka sebenarnya kalau kata ini memang berarti dosa, tapi kata ini sama sekali nggak berarti dosa, saudara. Kata ini actually berarti kalau misalnya dibikin stem kayak begitu, itu artinya justru adalah pemurnian. Itu bicara mengenai problemnya, ini bicara mengenai solusinya, purification. So sebenarnya kata yang lebih tepat untuk menerjemahkan istilah ini itu adalah purification offering. Dan kalau misalnya istilahnya benar-benar purification offering, saudara bisa lihat sekali lagi nyambung banget dengan gambaran yang tadi ini mengenai kemah suci. Bahwa apa yang dilakukan dalam ritual ini itu bukan soal dosanya si orang yang pelaku itu, tetapi mengenai purification, pemurnian daripada kemah suci dari pencemaran yang telah terjadi gara-gara orang tersebut gitu ya. Oke? Saya cuma simply mesti kasih lihat ini, saudara. Saudara of course nggak perlu hafalin kayak begini-ginian gitu ya, ini terlalu teknis juga.
Tapi saya mesti kasih lihat jelasnya gitu. Alasan yang berikutnya, saudara, kenapa istilah ini bukan berurusan dengan dosa orang adalah karena kalau saudara sekarang ngintip ke pasal kelima berikutnya, itu korban penghapus dosa ini itu diberikan sebagai solusi bagi kenajisan yang bersifat ritualistik, ritual impurity. Saudara masih ingat kalau misalnya ini ya, kalau saudara ikut pertemuan kita yang pertama, saudara sekali lagi ada perbedaan antara impurities yang bersifat moral, kenajisan moral, dengan kenajisan ritual ya. Itu udah pernah ngomong ini, saya mungkin mesti ulang sedikit aja. Biasanya itu kalau kita mikir kata najis, itu berarti najis itu najis senajis-najisnya gitu kan ya. Tapi dalam bahasa perjanjian lama nggak kayak gitu, saudara. Kenajisan itu ada dua. Yang pertama itu bersifat ritual impurity atau uncleanness gitu ya, bahasanya lebih bagus kayak gitu. Dan yang kedua itu bersifat moral uncleanness atau impurity. Yang kita hari ini sebut sebagai najis atau dosa itu yang ini tok, yang itu enggak, saudara. Orang yang dibilang ritually impure ya, itu misalnya orang yang habis melahirkan atau yang bersentuhan dengan bangkai dan sebagainya kayak begitu. Itu sama sekali nggak ada hubungan dengan moralitas. Kita udah ngomong ini kan ya, saudara masih ingat kan? Orang kalau misalnya melahirkan, saudara, itu simply satu hal yang natural kan ya. Kemarin kita udah ngomong kenapa orang yang melahirkan itu dianggap najis atau impure, bukan karena dia itu somehow secara rohani itu lebih jelek dibandingkan orang lain, tapi simply karena dia mengeluarkan darah. Dan sekali lagi saudara ingat, kenapa mengeluarkan darah itu dianggap sesuatu yang jadinya membuat orang jadi najis? Itu udah bahas ini. Karena tidak utuh. Karena darah itu justru mereka anggap sebagai suatu hal yang tinggi kan ya. Sekali lagi saudara, kita pikir orang mengeluarkan darah jadi najis karena darah itu najis. Enggak, saudara. Mereka mikirnya lain. Justru orang yang punya darah itu lebih utuh. Ketika darahnya keluar, berarti orang ini dianggap kurang utuh. Dan orang kayak gini nggak cocok untuk menghadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan dari segala keutuhan. Kita udah ngomong ini berkali-kali kan ya. Waktu kemarin kita ngomong soal madu. So, saudara bisa lihat jelas banget bahwa itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan moralitas seseorang. Orang yang najis secara ritual, saudara, itu nggak disebabkan karena dia somehow lebih busuk rohaninya. Misalnya, saudara, menyentuh mayat misalnya. Orang menyentuh mayat itu bisa simpel kayak gini, saudara. Saudara lagi nemenin kakek saudara yang udah sebentar lagi mau meninggal. Lalu habis itu dia meninggal di pelukan saudara. Lalu saudara berusaha membangunkan dia. Natural kan ya, wajar banget gitu maksudnya. Bangun kek, bangun opa, bangun gitu sih. Saudara menyentuh mayat berarti kan ya. Ya itu namanya jadi ritually impure, saudara. Tapi itu kan sama sekali bukan karena kita berdosa atau kita secara moral kurang ini, kita busuk di hadapan Tuhan, kan enggak. Itu satu hal yang simply sangat-sangat natural. Melahirkan, apalagi yang lebih natural daripada melahirkan gitu, basically. Dan sekali lagi, argumen yang paling simpel kenapa ini semua bukan dosa, saudara, adalah karena para imam akan secara rutin kena kenajisan seperti ini. Job desk mereka menjadi imam itu adalah salah satunya menjadi najis. Karena mereka yang harus menangani mayat dan sebagainya. Itu kerjaannya mereka, itu bagian daripada pekerjaan mereka, saudara. So ini simply satu hal yang rutin mereka lakukan, bukan karena dosa mereka. Tapi simply karena mereka tahu ini mau menggambarkan Allah saya, itu Allah yang adalah sumber kehidupan. Kalau saya lagi dekat-dekat dengan kematian, ada bau-bau kematian, mendingan jangan dekat-dekat Allah yang seperti itu. Karena Allah seperti itu terlalu suci untuk saya dekati dengan bau kematian seperti ini. Kira-kira seperti itu, saudara. By the way ya, satu hal yang menarik di sini. Saudara tahu Maria itu kan ini perdebatan antara orang Katolik sama orang Kristen gitu ya. Kalau orang Katolik kan merasa Maria itu nggak berdosa. Lalu orang Kristen seringkali memakai satu ayat di Lukas 2 ketika Maria itu membawa sepasang burung tekukur untuk menjadi korban korban persembahan penebus dosa, penghapus dosa. Kalau saudara perhatikan Levitikus 4 pasal 4, pasang burung tekukur itu adalah korban untuk penghapus dosa. Lalu jadi orang Kristen mengatakan, nah ini buktinya Maria itu berdosa karena dia bawa korban penghapus dosa. Saudara ngerti maksudnya ya? Tapi ini argumen yang sama sekali salah, saudara. Kenapa Maria bawa itu korban penghapus dosa yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan korban purifikasi gitu kan, korban pemurnian. Kenapa, saudara? Karena dia habis melahirkan. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi sama sekali nggak ada urusannya dengan dosa, saudara. Kita of course nggak percaya bahwa Maria itu nggak berdosa. Tapi jangan pakai ayat itu untuk membuktikan hal itu, saudara. Ngerti maksudnya ya? Orang Kristen tuh sering salah kaprah dalam hal ini. Tapi ini simplinya adalah salah mengerti kita kalau
kalau offering ini itu urusan mengenai pengampunan dosa moralitas seperti yang biasa kita ngomongin. Oke? So sekali lagi ya, just untuk merangkum. Kenapa kita lihat bahwa terjemahan kata sebagai sin offering itu misleading, saudara? Kenapa? Karena sekali lagi istilah sin offering ini nggak menyentuh semua sin, hanya sin yang nggak disengaja. Kedua, ada pembedaan antara penggunaan darah. Tergantung siapa yang berdosa. Dan tergantung siapa yang berdosa ini bukan masalah dosanya segede apa atau separah apa. Tapi tergantung yang berdosa ini sudah masuk sejauh apa di kemah suci. Maka concernnya itu bukan soal dosanya besar atau kecil, tapi seberapa jauh pencemaran yang terjadi gara-gara orang ini membawa dosa masuk ke dalam kemah suci Tuhan. Bukan masalah orangnya sendiri, tapi masalah kemah sucinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, istilahnya sendiri itu bermasalah karena mungkin salah terjemahan. Istilah yang lebih tepat kita bilang tadi adalah purification, ya, pemurnian, atau bahkan lebih bagus decontamination, gitu ya. Yang keempat, saudara, adalah kata ini bukan cuma digunakan untuk dosa yang nggak disengaja, tapi juga digunakan sebagai solusi bagi kenajisan yang bersifat ritualistik, yang sama sekali nggak ada hubungan dengan moralitas, yang urusannya itu mengenai hal-hal natural seperti menyentuh mayat dan melahirkan anak. Jadi sekali lagi saudara bisa lihat bahwa bagian ini pun ternyata meskipun judulnya adalah korban penghapus dosa, itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ini nggak ada hubungannya dengan moralitas sebagaimana kita hari ini memikirkannya. Memang ada urusan sedikit dengan kesalahan, tapi itu pun waktu membereskan kesalahan orang, itu nggak terutama mengenai kesalahannya. Tapi hanya bertujuan untuk membersihkan kesalahan itu sejauh hal ini digunakan untuk membersihkan pelataran dan kemah suci Tuhan. Sacred space yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini. So itu adalah sin offering. Yang berikutnya saudara, guilt offering sekarang kita masuk. Ini sekarang istilahnya adalah asyam, dan kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan korban penebus salah. Ini terjemahannya lebih bagus ya, tapi tetap agak misleading saudara, karena penebus salah dalam hal ini tuh kalau kita baca sebagai orang Kristen, sekali lagi kita mikirnya adalah urusan mengenai penebusan dosa dan moralitas dan kerohanian dan segala macam. Tapi pada dasarnya istilah penebus salah dalam bahasa Ibraninya saudara, itu simply berarti kompensasi. Ini adalah tipe offering yang bertujuan untuk membayar kerugian yang telah disebabkan oleh suatu kesalahan. Itu aja. That's it, saudara. Nggak lebih daripada itu kalau kita mau bilang secara rohani gitu ya. Saudara bisa lihat misalnya contoh-contohnya. 4 kasus yang pertama, saudara bisa lihat. Sekali lagi saudara bisa lihat seseorang yang berbuat dosa bisa jadi saksi tapi nggak mau memberi keterangan. Ini kedengarannya seperti dosa yang disengaja gitu ya. Tapi nggak harus saudara, simply. Soalnya saudara mesti mengerti ya, memberi keterangan gitu ya. Pada waktu itu saudara ya, memberi keterangan itu basically diterjemahkannya itu sebagai kutuk. Jadi kalau misalnya waktu zaman dulu itu orang disuruh memberi keterangan mengenai satu kasus, ya, jadi dalam hal ini misalnya ada kasus di mana seseorang membunuh orang lain, lalu dia jadi saksinya. Lalu orang nggak tahu apa yang terjadi di sini, mereka nggak bisa bikin decision. Lalu mereka bikin ngomong kayak gini, terkutuklah orang yang tidak mau maju, tapi mengetahui kebenaran mengenai kasus ini. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi maksudnya saudara, orang yang bersalah di bagian ini adalah ketika dia itu menghindari tanggung jawab ini. Nah, apakah menghindari tanggung jawab di sini itu berarti dosa yang disengaja? Enggak 100% kalau kita mau bilang. Memang ada semacam kayak kesengajaan, tapi ini nggak harus berarti dosa yang mengacungkan tangan kepada Tuhan gitu kan, sekali lagi ya. Ini simply bisa terjadi karena orang itu takut untuk memberikan dirinya menjadi saksi, misalnya seperti itu. Tapi intinya saudara melihat ini adalah satu kasus yang sedang di-address, yang sedang yang sedang dihadapi gitu ya dalam bagian yang ini saudara ya. Lalu kalau saudara lihat kasus yang berikutnya, ini jelas satu hal yang gak disengaja, kena suatu yang najis tanpa menyadari hal itu, dibilang di ayat kedua. Lalu ayat ketiga juga sama, tanpa menyadari hal itu kan ya. Lalu keempat juga bersumpah secara teledor ya. Lalu di bawah belakangnya tanpa menyadari hal itu juga, dan sebagainya. So ini again semuanya bicara mengenai dosa yang tidak disengaja, ataupun kalau dalam kasus yang pertama mungkin ada semacam kesengajaan, tapi bukan kesengajaan yang benar-benar ngeyel. Bisa kesengajaan yang dikarenakan ketakutan atau hal-hal yang lain, karena kasusnya itu adalah ada di bawah kutukan gitu kan, seperti itu. Nah, so saudara bisa melihat itu. Lalu misalnya juga kasus yang ditangani lagi, misalnya yang menarik di ayat 15 gitu ya. Dikatakan apabila seseorang berubah setia. Nah, ini tuduhan yang kayaknya lebih serius gitu kan. Sekali lagi,
Mana bisa ini dibilang dosa yang tidak disengaja gitu, berubah setia gitu misalnya. Tapi sekali lagi saudara, kata berubah setia ini lalu saudara bisa lihat berikutnya yang terjadi adalah tidak sengaja gitu. So, kayaknya ini terjemahan yang kita mesti perhatikan baik-baik juga. Sebenarnya maksudnya apa? Apakah ini berubah setia seperti seorang suami tidak lagi setia kepada istrinya atau sesuatu yang lain? Dan kalau saudara perhatikan ayatnya gitu ya, dan saudara perhatikan pembicaraan yang terjadi dalam ayat tersebut, pertama dia dikatakan tidak sengaja. Kedua ini adalah dalam sesuatu hal kudus, suatu barang kudus sebenarnya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sepertinya saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang berikutnya juga, ini sedang bicara mengenai barang-barang di dalam perabotan bait suci atau kemah suci yang mungkin dirusak secara nggak sengaja oleh seseorang yang datang ke sana. Kenapa sampai ngomong kata istilah berubah setia? Kenapa sampai pakai kata seserius itu? Well, simply adalah karena memang pada waktu itu kontraknya gitu ya, kontraknya antara kemah suci dan rakyat Israel adalah mereka tahu satu hal yang sangat-sangat penting. Barang-barang di perabotan rumah Tuhan itu khusus dikuduskan bagi rumah Tuhan. Jadi kalau misalnya mereka merusaknya atau mereka nggak sengaja bawa pulang misalnya, kebawa pulang KRI misalnya gitu kan ya, itu kan something yang bisa nggak disengaja gitu kan ya, basically. Itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang melanggar kontrak, melanggar perjanjian, berubah setia. Saudara kira-kira bisa ngerti ke arah sana gitu sebenarnya. Sekali lagi ini kita lagi deal dengan terjemahan istilah yang sangat jauh konteksnya daripada kita gitu ya. Tapi kira-kira maksudnya itu mungkin ke arah sana, saudara. Oke? Lalu misalnya juga ayat yang ke-17 ini juga nggak jelas artinya apa gitu ya. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahui. Maksudnya apa sekali lagi? Ini kayak kalimat yang bikin yang kayak ini yang terakhir saudara, by the way, ini yang terakhir dari daripada bagian guilt offering gitu maksudnya, dan mereka sedang mungkin mau ngomong mengenai yang terakhir ini, mau ngomong udahlah pokoknya gitu ya, pokoknya kalau lu ada melakukan sesuatu hal yang apapun lah itu pokoknya, tapi lu nggak sadar, lu nggak tahu gitu, mungkin lu lakukan secara sengaja tapi lu nggak tahu bahwa itu salah gitu. Ada kesempatan untuk bertobat gitu. Ada kesempatan, ada ruang untuk membereskan hal ini di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu gitu, ya. Ada yang menafsir dosa ini sebagai dosa yang nggak ada saksinya. Karena nggak dikatakan rakyat tahu atau yang lain tahu, dan sebenarnya cuma dia yang tahu, tapi dia akhirnya sadar. Tapi sekali lagi saudara bisa lihat bahwa semua bagian ini itu masuk ke dalam kategori dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sadar. Lalu bagian yang kelima ini simply lagi membahas apa yang bisa dilakukan untuk membayar semua itu. Kalau saudara perhatikan di bagian yang soal benda-benda ruang maha suci, perabotan kemah suci itu yang di ayat 15 dan seterusnya, saudara bisa melihat bahwa mereka itu harus menimbang shikal perak daripada benda yang dirusak itu. Lalu mereka harus menggantinya dengan harga shikal yang sama persis plus 1/5, jadi ada denda 20%. Jadi misalnya seperti itu. Jadi ini semua adalah dibikin sebagai satu restitusi, sebagai satu reparasi, sebagai satu kompensasi terhadap kerugian yang telah disebabkan. Tapi intinya saudara ya, apa yang saudara bisa lihat dari semua ini adalah bahwa ternyata dalam hukum perjanjian lama itu ada penekanan yang sangat erat, sangat-sangat penting kepada hati seseorang. Hati itu sangat penting dalam bagian ini. Orang yang jadi pembedaan antara seseorang itu bisa dibereskan kesalahannya atau enggak dibereskan kesalahannya, itu hanya satu, hatinya itu motivasinya bagaimana. Dalam hal ini benar-benar dijaga sebaik mungkin. Pokoknya kalau kamu sadar, nggak ada jalan keluar buatmu, matilah kau gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kamu nggak melakukannya dengan sengaja, maka ada jalan keluarnya. Nah yang kelima ini saudara, dan tadi kita lihat yang keempat seperti itu ya, nggak sengaja. Kalau yang ini nggak sengaja gimana? Kalau yang ini nggak sengaja gimana? Kalau yang ini nggak sengaja gimana? Nah sekarang saudara di pasal kelima, itu udah membahas mengenai skenario di mana kita itu mungkin melakukannya secara sengaja, maksudnya dalam arti secara kita emang melakukannya dengan sadar gitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa itu salah. Nah ini saudara lihat ya, benar-benar berusaha sebisa mungkin gitu ya. Itu hukumnya itu mau memisahkan antara dosa yang ngeyel sama Tuhan sama dosa yang disebabkan oleh karena ketidaktahuan misalnya. Kalau biasa kita ngomong sin of omission ya, bukan sin of commission, tapi sin of omission. Kita nggak melakukan ini karena kita nggak tahu, atau kita kelewat, atau kita nggak kepikir dan sebagainya. Itu tetap dosa, tapi ada jalan keluarnya. Hati itu sangat penting, saudara. Ini menarik ya, kalau kita lihat di dalam
Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 5. Ini ada satu hal yang menarik, catatan yang mungkin relevan ke dalam pembahasan kita, Saudara. Ini adalah kasus ketika Paulus sedang berdiri di hadapan mahkamah agama. Lalu saudara tahu ceritanya adalah, kalau saudara baca di situ kan ya, imam besar itu menyuruh orang menampar Paulus. Lalu Paulus ngamuk. Paulus ngomong kan di ayat ketiga ya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Wah, bahasanya keras banget ya. Lalu orang ngomong ke dia di ayat 4, kamu berani-beraninya menghina imam besar Allah. Lalu apa yang Paulus katakan, saudara? Waduh, sorry saudara, saya nggak tahu. Saya nggak tahu dia imam besar Tuhan. Memang ada tertulis, jangan kau berkata jahat terhadap seorang pemimpin bangsamu. Nah saudara, ini banyak orang yang bingung ya, kenapa bagian ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Dan salah satu penafsirannya, saudara, adalah ada hubungan dengan apa yang kita bicarakan. Yaitu dalam Perjanjian Lama, dosa itu sekali lagi, itu bisa diampuni jikalau yang melakukan itu nggak sadar. Ini dasar kenapa Paulus mengatakan seperti itu. Maaf saudara, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu dia imam besar gitu. Kalau saya tahu dia imam besar, saya nggak bakal ngomong seperti itu. Dan tujuannya saudara adalah kelihatannya gitu ya. Lukas itu mau memperlihatkan kepada para pembacanya bahwa Paulus itu benar-benar orang Yahudi yang peka dengan aturan-aturan Yudaisme. Nah ini kenapa saudara? Karena sekali lagi saudara tahu, kita udah pernah ngomong ini kan ya, bahwa dalam zaman kekristenan di abad pertama, ada banyak orang Yahudi yang menuduh orang Kristen sebagai orang-orang yang tidak tahu adat, sebagai orang-orang yang tidak peduli sama hukum Perjanjian Lama. Dan ada beberapa kali contoh dalam Alkitab di mana sepertinya itu penulis sedang mau memperlihatkan bahwa orang-orang Kristen itu nggak sebegitu barbarnya. Mereka itu tetap tahu peraturan-peraturan yang perlu diikuti. Dalam hal ini misalnya kayak begini. Ternyata Paulus tahu, mau menjelaskan, mungkin kejadian ini beredar ke banyak orang, viral gitu ya. Lalu orang mengatakan, nah itu tuh lihat tuh, Paulus kan ya, orang Kristen. Dia ini orang-orang yang nggak tahu adat. Lihat, dia memaki imam besar. Lalu di kesempatan Lukas sedang kasih tahu alasannya. Nggak, menjelaskan. Sebenarnya bukan begitu. Waktu itu memang dia memaki, tapi itu karena dia tidak sadar. Dan dalam tradisi Yahudi, kita tahu Tuhan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa dengan tidak sengaja. Intinya adalah saudara, sekali lagi saudara melihat ada penekanan dalam hukum Perjanjian Lama terhadap hati seseorang. Hati seseorang itu sangat-sangat penting dalam bagian ini gitu ya. Sistem Perjanjian Lama mengenai penghapusan dosa, saudara, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hatinya itu beres. Sistem pengorbanan Perjanjian Lama itu sama sekali nggak berlaku untuk merubah hati seseorang. Sistem pengorbanan Perjanjian Lama itu bukan untuk seseorang itu dari tidak mengenal Allah sama sekali, lalu kalau dia melakukan banyak dosa yang dia sengaja segala macam, lalu dia bisa menggunakan sistem ini somehow untuk di reset gitu ya. Nggak ada itu cerita, saudara. Sistem pengorbanan Perjanjian Lama itu hanya bisa diaplikasikan bagi sebagian kasus tertentu saja, yaitu orang-orang yang memang hatinya itu sudah lurus duluan di hadapan Tuhan. Nah ini menarik saudara ya. Sekali lagi kita lihat ini dalam tulisan para nabi. Kalau saudara menyelidiki tulisan para nabi di Yesaya 1 misalnya, jelas banget kan ya bahwa ini sepertinya adalah problem yang dihadapi oleh para nabi di zaman-zaman belakangan setelah imamat. Yaitu ketika misalnya muncul kalimat seperti Allah mengatakan, yang aku mau itu hati yang kudus, hati yang menjalankan keadilan, bukan korban persembahan. Saudara ngerti maksudnya itu kan? Dan ini sepertinya, saudara, kalau kita mau tafsir, berarti kira-kira mungkin Yesaya misalnya, itu menghadapi keadaan zamannya yang seperti ini. Banyak orang Israel yang menjalankan persembahan korban secara sembarangan. Mereka simply merasa nggak masalah gua berdosa. Kan yang penting ada sistem korban. Nah itu kan seringkali kita juga mikirnya seperti itu kan ya. Nggak masalah orang Israel dulu dong, zaman dulu mereka melakukan dosa. Kan yang penting ada sistem korban, selesai urusan semua gitu kan ya. Tapi itu sama sekali saudara bukan teologi Perjanjian Lama. Restitusi yang diberikan dalam guilt offering itu adalah diberikan hanya bagi orang-orang yang mungkin memang di satu sisi secara sadar melakukan dosa, kesalahan. Tapi lalu mereka belakangan menyadari kesalahan mereka tidak tahu itu salah dan mereka ingin bertobat. Sama sekali bukan untuk mereka yang sengaja lalu merasa nggak masalah karena bisa membayar, lalu menggunakan sistem korban sebagai kartu as keluar penjara gitu ya. Kira-kira seperti itu. So, kesimpulannya. Saudara bisa lihat dari 5 korban yang kita sudah bahas. 3 yang pertama nggak ada hubungannya sama sekali dengan moralitas orang. Dan 2 yang terakhir itu ternyata hanya berhubungan dengan dosa atau kesalahan orang yang tidak disengaja. Kira-kira seperti itu. Sama sekali nggak ada urusan dengan dosa yang high-handed itu, yang mengacungkan tangan kepada Tuhan.
Dan sekali lagi saudara, dalam kasus guilt offering yang kelima ini, saudara, bahkan di beberapa tempat kalau saudara perhatikan ayatnya, itu ada kalimat-kalimat yang nggak terlalu enak. Misalnya kayak gini. Nah, itu kalau saudara lihat di bagian yang pertama itu kan ya. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, di bawah sih ada, saudara. Jika orang melakukan kesalahan dari satu di antara ini, maka dia harus memberikan korban restitusi seperti ini dan sebagainya. Tapi tetap ada bahasa di mana kayaknya kesalahannya itu sendiri itu nggak benar-benar dibersihkan. Yang jadi penekanan itu adalah membersihkan pencemaran daripada kesalahan tersebut. Tapi bukan terutama mengenai kesalahan orang itu sendiri gitu ya. Basically seperti itu gitu. Ada sekali lagi saudara, ada yang menafsir dalam guilt offering ini sekali lagi karena ini adalah persembahan reparatif, persembahan kompensasi gitu ya. Maka solusinya itu hanya berurusan dengan kerugian materialnya. Tapi ini bukan menjadikan orang itu tanpa noda, saudara. Kira-kira seperti itu. Kalau dia melakukan ini dengan mengetahui meskipun later dia bertobat gitu ya. Dia tetap bagaimanapun juga itu orang yang ada salahnya, kira-kira seperti itu. Dan ini semua sekali lagi kembali membuat kita menyadari, saudara, seberapa radikal berita Injil bagi orang-orang Yahudi yang udah mendarah daging dalam tradisi sacrifice dan offering seperti ini. Untuk mendengar bahwa kabar bahwa korban yang Yesus bawa itu sesuatu yang benar-benar beda level, saudara. Sistem korban perjanjian lama itu nggak level sama sekali dibandingkan apa yang kita bisa dapatkan dalam Yesus. Bahwa dalam Kristus kita itu bukan sekadar diampuni, tetapi kita dijadikan ciptaan baru. Ini bahasa yang totally berbeda, saudara. Kalau kita ngerti sistem perjanjian lama itu kayak begini, kita baru tahu seberapa radikal bahasa yang dipakai oleh perjanjian baru waktu mereka mengabarkan mengenai Kristus. Ini bahasa riset, saudara. Kalau saudara jadi ciptaan baru, saudara benar-benar dibentuk ulang dari nol lagi, second chance, fresh chance gitu ya, kayak seperti itu. Atau bahasa-bahasa misalnya penyatuan dengan Kristus, union with Christ. Di mana dalam Kristus sekarang kita itu dipandang Bapa sebagaimana Dia memandang kepada anaknya. Dengan demikian kita dianggap sebersih dan sekudus anaknya. Ini nggak pernah ada dalam perjanjian lama, saudara. Allah melihat kita itu seperti kita itu nggak pernah melakukan semua kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja itu. Yang Dia lihat kepada kita waktu Dia melihat kita itu hanyalah kesempurnaan daripada anaknya. Dan Paulus mengabarkan seperti ini. Itu yang dia bicara berkali-kali ketika dia mengatakan disatukan dengan Kristus, disatukan dengan Kristus, kamu di dalam Kristus dan sebagainya. Itu yang penulis Ibrani bicarakan ketika dia mengatakan, aduh sadar dong, darah kambing domba itu nggak bisa menghapus dosa. Ya benar saudara, saudara lihat memang nggak bisa menghapus dosa. Sistem korban perjanjian lama nggak pernah untuk itu. Tujuannya nggak pernah untuk membersihkan kamu, tetapi membersihkan pencemaran yang kamu bawa ke dalam sacred space-nya Tuhan. Darah kambing domba nggak bisa membersihkan kamu, tapi darah Yesus tuh bisa. Oke, so itu sekali lagi itu kita udah bicara juga, saya pengen menekankan itu aja. Nah, terakhir saudara ya, apa yang jadinya kita bisa pelajari dari seluruh 5 ini gitu dalam kita membaca Alkitab. Kalau saudara udah lihat dan ikuti pembahasan kita terus-menerus dari depan sampai belakang gitu ya. Saya rasa saudara akan nangkep satu hal. Tujuan daripada adanya semua daripada sistem 5 offering ini itu bukanlah untuk memberikan kepada kita sebuah aturan atau bahasa proklamnya, sebuah legislasi. Itu semuanya itu bertujuan untuk mendidik, saudara. Pedagogical atau educational, untuk mendidik, untuk mengajar kita dalam kebijaksanaan. Saya rasa ini satu hal yang kita perlu mengerti ya. Gini saudara ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika kita membaca yang namanya Torah, ya Taurat, kita itu selalu membacanya sekali lagi dalam kacamata kita pada hari ini. Kita berpikir kalau Torah itu terus ada sistemnya, kayak begini-ginian gitu ya. Itu terutama itu bicara mengenai aturan. Ini bicara mengenai hukum. Ya memang Taurat itu hukum kan, tapi enggak loh saudara, sekali lagi. Saudara tahu kan ya terjemahan Torah itu apa? Torah itu instruction, saudara. Pengajaran. Sebenarnya lebih dekat kepada arah education, pedagogi, dan bukan mengenai aturan. Saya kasih lihat beberapa ini, saudara. Yang menarik, saudara, adalah gini ya. Kalau aturan, sekali lagi, fokusnya itu di mana? Fokusnya dia itu kayak gini. Ini ada seperangkat peraturan. Kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapat sesuatu. Atau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan terhindar dari sesuatu. Itu namanya aturan gitu kan ya. Basically seperti itu, saudara.
Tapi di dalam dunia kuno, saudara, dalam dunia ancient Near East, dalam dunia Israel dan budaya sekitarnya, dokumen hukum itu nggak pernah dipakai seperti itu. Itu kacamata kita pada hari ini. Misalnya saudara, saudara tahu yang namanya ada Hammurabi kan ya, hukum Hammurabi misalnya. Itu salah satu, ada banyak saudara, hukum-hukum, dokumen-dokumen hukum yang ada dalam perjanjian lama. Tapi salah satunya itu hukum Hammurabi. Itu menarik sekali saudara. Hukum Hammurabi itu kita pikir itu hukum, maka karena isinya juga hukum-hukum gitu kan ya. Maka kita pikir ini adalah dokumen yang mereka pakai pada waktu itu untuk menjadi semacam aturan, menjadi semacam standar seperti kita pada hari ini. Kita sedang membaca hukum zaman mereka dengan kacamata kita pada hari ini, saudara. Tapi hukum pada zaman mereka itu nggak seperti itu. Tahu dari mana? Misalnya, saudara, hukum Hammurabi itu ada prolognya, ada pembukaannya, dan ada epilognya, ada penutupnya. Dan saudara tahu epilog dan prolognya berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hubungan antara Hammurabi dengan dewanya. Basically, Hammurabi sedang mengatakan seperti ini. Semua hukum-hukum ini, itu adalah buktinya aku menjalankan apa yang kau suruh kepadaku. Yaitu aku menjadi raja atas bangsa ini. Dan aku harus menjadi orang yang bijaksana waktu aku menjadi raja. Yang kamu tugaskan adalah supaya aku bisa mengajar bangsa ini menjadi bijaksana. Hukum ini adalah buktinya. Bukti daripada kebijaksanaan saya. Mirip saudara, seperti saudara waktu mendengar mengenai Salomo. Salomo itu pernah diceritakan mengenai kebijaksanaannya dalam memutuskan sebuah kasus kan ya. Kasus hukum mengenai dua orang ibu yang berantem memperebutkan bayi kan ya. Tapi saudara tahu kan ya tujuan daripada dokumen itu apa? Tujuan dari dokumen itu yang mengenai hukum, kalau kita mau bilang, mengenai satu keputusan pengadilan kan ya. Itu bukan terutama untuk memberitahu kepada kita mengenai aturan pada zaman itu. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada kita mengenai diri Salomonya. Seberapa dia itu bijaksana. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara. Kalau misalnya dokumen ini itu bukanlah terutama mengenai aturan dan hukum, tapi mengenai memperlihatkan suatu model kebijaksanaan, maka ini tujuannya sepertinya itu bukanlah untuk membuat jadi satu standar aturan bagi orang-orang dihidupi pada zaman itu, tapi untuk menjadi satu dokumen yang mengajarkan orang mengenai apa itu kebijaksanaan. Saudara ngerti maksudnya? Waktu kita hari ini membaca dokumen hukum, lalu kita pikir zaman itu semua juga melakukannya seperti kita, jadi semacam standar untuk mereka menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kita mungkin sedang membaca pakai kacamata kita pada hari ini, saudara, bukan kacamata pada zaman itu. Ada beberapa argumen ya, misalnya ya, saudara ya. Misalnya, yang pertama, kalau saudara perhatikan hukum-hukum dalam perjanjian dalam zaman itu, termasuk Torah, hukum-hukum ini tidak komprehensif. Saudara, yang namanya kitab hukum, kalau memang mau dijadikan standar dan aturan, maka yang paling penting itu adalah hukum tersebut harus detail, harus komprehensif. Sebuah kitab hukum itu semakin berguna jadi standar kalau dia semakin komprehensif. Saudara ngerti kan ya? Tapi kalau saudara baca hukum Torah, saudara, itu tidak komprehensif sama sekali kalau kita mau bilang. Misalnya, salah satu hal yang kita bisa tahu hari ini. Hukum Torah kita tahu nggak ada bicara mengenai pernikahan, perceraian, dan adopsi anak misalnya. Pernikahan ada ya, ngomong sedikit ya. Perceraian juga ada ngomong sedikit kan ya. Adopsi anak nggak ada ngomong sama sekali kayaknya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kita hari ini masih pusing kan sebagai orang Kristen. Sebenarnya itu nikah sama cerai itu boleh atau enggak gitu kan ya. Kenapa saudara masih bingung kayak gitu? Karena dalam hukum perjanjian lama tidak detail membahas itu. Tidak komprehensif membahas semua kasus-kasus dalam perceraian atau pernikahan. Kalau hukum itu kurang komprehensif, itu maka pengaruhnya juga akan berkurang. Kesuksesannya atau kesahannya sebagai kitab hukum itu juga akan berkurang. Saudara nggak mau kalau undang-undang dasar itu cuma 2 pasal, pastikan ya. Saudara maunya sebanyak mungkin dan sekomprehensif mungkin. Tapi kitab Torah itu nggak komprehensif banget. Argumen yang pertama adalah tadi, misalnya ada beberapa lobang yang kita bisa lihat. Kedua, saudara bisa tahu bahwa waktu orang-orang Yahudi berusaha untuk membuatnya menjadi standar hukum, mereka sampai merasa harus menerbitkan sampai 632 pasal hukum-hukum yang lain yang mereka ambil daripada hukum Torah. Itu berarti bagi mereka hukum Torah itu nggak terlalu mendetil kan? Saudara bisa ngerti ini ya? Nah, ini mulai membingungkan saudara. Kalau misalnya memang dokumen Torah itu diberikan sebagai satu aturan hukum, kenapa lalu dokumen ini tidak komprehensif? Itu yang jadi pertanyaan. Berikutnya saudara ya, kita tahu bahwa pada waktu itu, zaman itu, masyarakat mereka itu adalah masyarakat yang zaman
mendengar dan bukan masyarakat membaca. Dokumen-dokumen yang ditulis pada waktu itu, saudara ya, itu hampir nggak pernah ada yang tujuannya ditulis demi ditulis. Tapi selalu ditulis supaya bisa dibacakan kepada orang banyak. Yang mendengar, itu kegiatan mendengar, itu sesuatu yang lebih primer dibandingkan membaca pada zaman itu. Nggak semua orang bisa membaca. Nulis juga susah, karena waktu itu kertas nggak segampang kayak sekarang. Dan juga kita nggak pernah ada satu bukti dalam sejarah arkeologis gitu ya, bahwa orang-orang pada zaman itu waktu mereka menentukan standar daripada apa yang benar atau yang salah atau apa yang adil dan apa yang enggak, lalu mereka menggunakan semacam kayak referensi dari kitab hukum tertentu. Hukum Hammurabi misalnya, tidak pernah ada satupun referensi dalam arkeologi dokumentasi dari sejarah zaman dulu yang misalnya ada seorang hakim gitu yang menuliskan keputusan dia, lalu dia mengatakan ini bersumber dari hukum Hammurabi pasal sekian, dokumen sekian. Nggak pernah ada, saudara. Pada zaman itu orang-orang yang menjadi hakim itu diharapkan menggunakan intuisi mereka dalam menilai suatu situasi. Salomo, sekali lagi, kasus yang kita paling terkenal, itu justru keren bukan karena dia adalah hakim yang tahu banyak kitab-kitab hakim yang lain, tapi karena dia punya intuisi akan kebijaksanaan, apa yang adil secara natural. Kalau hakim zaman sekarang lain kan ya, saudara kan? Hakim zaman sekarang poinnya itu adalah justru belajar jadi hakim gitu. Saudara kok belajar jadi hakim, itu saudara bukan diajarin bagaimana untuk berbijaksana. Saudara kalau jadi hakim, itu saudara diajarin batasan kuasa seorang hakim. Kalau saudara mau memutuskan ke arah ini, saudara mesti tahu ada requirement yang saudara harus penuhi untuk saudara bisa mengeluarkan satu perintah yang jelas. Kita hari ini, saudara, yang namanya hakim, itu sebisa mungkin justru dibikin seobjektif mungkin. Kita nggak mau seorang hakim menggunakan intuisinya waktu dia memutuskan suatu perkara, kan ya. Kita mau dia memutuskannya berdasarkan kitab hukum. Nah, kalau zaman dulu terbalik, saudara. Zaman dulu justru seorang hakim itu di-expect untuk punya kebijaksanaan, untuk punya intuisi dalam menentukan apa yang baik dan apa yang benar, apa yang adil dan apa yang enggak. So, sekali lagi, saudara ya, teks-teks hukum dalam zaman perjanjian lama itu sekali lagi sepertinya tujuannya itu bukanlah untuk menjadi semacam kayak standar aturan legislasi, karena sekali lagi kebiasaan mereka nggak seperti itu pada zaman itu. Mereka bukan masyarakat tertulis, mereka masyarakat membaca gitu kan ya. Dan akhirnya basically nggak komprehensif juga. Kalaupun kita mau bikin jadi hukum, kita mesti bikin lagi dari situ, dari Torah, dari nomor 32 segala macam dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada kita satu model yang membuat kita bisa melihat apa itu orang yang berbijaksana. Dan dengan demikian kita bisa dididik menjadi orang yang bijaksana tersebut. Intuisi kita itu dilatih waktu kita membaca cerita-cerita seperti itu. Saudara, maka kira-kira saudara mesti mikirnya kayak gini ya. Teks hukum zaman itu, saudara, itu bukan memberitahu kepada para hakim apa hukumnya, tapi memperlihatkan satu model daripada apa yang adil. Dan dengan demikian mereka mengharapkan orang yang melihat dan membaca model ini, mempelajari model ini, mereka kan bisa menjiwainya dan melatih intuisi mereka sehingga mereka bisa bijaksana mengetahui apa yang adil dan apa yang enggak. Gila, saudara ya. Contoh yang paling gampang itu, bukan yang paling gampang sih. Nanti kita ada beberapa contoh lagi, tapi saya kasih contoh dari sekarang misalnya kayak gini, saudara. Beda antara dua hal ini gitu ya. Saudara tahu Amsal ya, kita kata bijaksana. Amsal itu kan bicara bentuknya kayak aturan-aturan ya. Tapi jelas kita tahu ini bukan aturan-aturan yang terjadi pada waktu itu. Maksud kita tahu ini bukan maksudnya pada waktu itu, pada waktu Amsal itu ditulis, masyarakatnya itu hidup kayak gini. Enggak kan ya. Yang kita tahu adalah ini adalah berbicara mengenai seharusnya hidup masyarakat tuh kayak apa. Gitu kan ya. Bukan what is tapi what ought gitu lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, orang zaman dulu, saudara, melihat yang namanya hukum atau teks mengenai hukum dengan kacamata Amsal. Waktu orang menuliskan hukum seperti Torah, mereka melihatnya itu bukan sebagai standar, aturan, daftar, dan sebagainya. Mereka membacanya seperti membaca Amsal.
Mereka membaca itu bukan sebagai menuliskan apa yang harus saya lakukan, segala macam aturannya kayak gini, baku, saya nggak boleh lewat dari ini, bukan, saudara. Tapi mereka membaca seperti inilah gambaran daripada kehidupan yang bijaksana. Inilah gambaran daripada keadilan. Mereka membaca hukum seperti mereka membaca Amsal. Kalau kita hari ini terbalik. Kita membaca Amsal seperti kita membaca hukum. Kita waktu membaca Amsal, kita expect apa yang di Amsal itu baku, nggak berubah gitu kan ya, kekal, universal. Lalu kita bingung gitu waktu Amsal mengatakan kalimat-kalimat seperti didiklah seorang anak begitu dari masa mudanya, lalu pada waktu tua dia tidak akan beralih daripada jalan tersebut. Loh Pak, saya sudah didik anak saya dari dulu kayak gini, tapi waktu dia udah mulai gede dia berontak. Gimana nih Pak, Amsal salah dong? Loh saudara yang salah baca Amsal. Saudara ngerti maksudnya? Karena kita baca Amsal seperti kita baca hukum zaman ini. Kita pikir ini tuh aturan-aturan legislasi dan sebagainya. Padahal Amsal jelas ngomong, enggak, ini sebuah pengajaran untuk kamu diajar apa itu bijaksana. Saya kasih contohnya gampang, saudara, sekali lagi ya. Beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah belajar seni. Kalau saudara belajar seni, saudara ya, gimana belajarnya? Misalnya, katakanlah saudara datang ke universitas dan saudara belajar seni. Gimana saudara belajarnya? Apa yang akan dimulai dalam kelas tersebut? Kelas tersebut bakal ngomong apa, saudara? Kelas tersebut misalnya bisa memulai dengan mengatakan apa itu seni. Misalnya kayak gitu kan ya. Kita expect juga kayak gitu. Lalu, apa yang terjadi? Apakah habis itu kita dikasih tahu ini seni ya, A harus ada ininya, B harus ada ininya, C harus ada ininya, D harus ada ininya. Kita mungkin expect kayak gitu. Tapi belajar seni nggak bisa kayak gitu kan ya. Seni itu bagaimanapun juga sesuatu yang sangat-sangat abstrak, sesuatu yang sangat-sangat nggak bisa kepegang. Begitu kita mengatakan ini seni, nanti muncul seni yang lain gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Maka kalau saudara belajar seni, yang akan diajarkan oleh profesor Anda adalah dia akan memberikan saudara contoh seni. Dia akan membahas sejarah seni. Dia yang kasih lihat apa yang orang-orang sama ini sebut sebagai seni. Dengan tujuan, saudara, setelah saudara melihat model daripada apa itu seni, kayak apa itu seni, waktu saudara selesai, saudara bisa punya intuisi yang terlatih, intuisi yang nyeni. Sehingga saudara bisa sekarang mengeluarkan sesuatu yang berseni, tapi bukan mengulang dari yang sudah orang keluarin. Saudara ngerti maksudnya kan ya? Nah ini cara belajar yang kita kadang-kadang itu nggak nyadar, saudara. Atau kita itu nggak peka dengan cara belajar kayak gini. Cara belajar di mana kita itu melihat apa yang diberikan ini bukan sebagai daftar aturan legislasi yang untuk kita hafalkan, lalu kita nggak boleh pikir lagi. Pokoknya kita ikutin, caranya begini, tekniknya begini, mekanismenya kayak begini gitu ya. Tapi adalah sebuah model dari apa yang adil, apa yang baik, apa yang benar. Lalu kita diundang untuk dididik intuisi kita yang dilatih, bukan cuma informasinya. Itu yang namanya kebijaksanaan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana jikalau Taurat Tuhan yang memang artinya adalah instruction itu lebih ke arah yang ini, saudara, dan bukan ke arah yang itu. Saya kasih satu contoh lagi ya. Misalnya, saudara waktu belajar matematika ada yang namanya soal cerita. Iya kan ya? Soal ceritanya misalnya kayak gini, saudara. Ada dua kereta yang berjalan masing-masing berangkat pada waktu yang berbeda. Kereta A berangkat pada jam segini, kereta B berangkat pada jam segitu. Kereta A berjalan dengan kecepatan segini, kereta B berjalan dengan kecepatan seperti itu tuh. Soalnya bertanya, kapan mereka berpapasan dan di stasiun yang mana pada jam berapa? Misalnya kayak gitu. Saudara tahu ada soal cerita kayak gini kan ya? Nah pertanyaan saya adalah, saudara, tujuan soal ini tuh apa? Tujuan soal ini itu bukanlah untuk membuat saudara jadi gape menjadi manajer stasiun. Iya kan ya? Tujuan soal ini adalah untuk mengajarkan saudara, melatih intuisi saudara, rasio saudara, untuk menjadi bijaksana dalam hal matematika. Iya kan ya? Maka sesuatu yang misalnya sekali lagi saudara, bicara mengenai kereta segala macam dan sebagainya. Yang kayak gini perlu komprehensif nggak? Soal matematika, kalau soal cerita, saudara, misalnya 10 soal, kita apakah mengharapkan semuanya harus menyentuh segala jenis aspek bidang kehidupan? Kan enggak kan ya? Karena bukan tujuannya kan ya? Tujuannya adalah untuk mengajak saudara lewat dia kasih lihat beberapa model
daripada kebijaksanaan, apa yang benar, apa yang akurat, apa yang sesuai, dan sebagainya, dia melatih sesuatu di balik itu semua. Intuisi saudara, wisdom saudara dalam mengarungi hidup misalnya. Dalam bermatematika. Matematika itu kan konsep abstrak. Maka untuk mengajar kepada saudara konsep abstrak ini, saudara harus dibawa lewat contoh-contoh yang konkret. Tapi tujuan saudara diberikan contoh-contoh yang konkret itu bukan demi contoh konkretnya. Tujuannya adalah supaya saudara bisa melihat apa yang dibalik semua itu. Yaitu matematika misalnya. Bisa nangkap saudara? Maka hal yang sama juga sama. Waktu orang zaman dulu melihat teks-teks mengenai hukum, lalu mereka melihat ada hukum ini, ada hukum itu, ada hukum mengenai ini, hukum mengenai itu, hukum mengenai ini, dan itu. Jangan-jangan saudara pendekatan mereka seperti itu juga. Yang jadi terutama itu bukan soal hukum-hukumnya ini mesti dihafalkan dan dijadikan standar yang baku untuk kita itu membuat satu aturan. Tapi jangan-jangan ini satu studi kasus, sehingga ini melatih intuisi kita, bijaksana kita dalam mengerti konsep abstrak yang bernama keadilan. Sehingga next time waktu kita berhadapan dengan satu kasus yang lain, yang mungkin tidak dimasukkan ke dalam sini, kita tetap bisa tahu apa yang adil dan apa yang enggak. Karena yang terlatih itu bukan hafalannya, tapi intuisinya. Saudara bisa ngerti ya maksudnya ya? Dan saudara bisa lihat bagaimana kita pada hari ini, waktu kita melihat yang namanya Torah atau hukum, kita langsung mikirnya pokoknya kemari. Kembali lagi dalam seluruh pembahasan kita mengenai kitab imamat. Apa itu kitab imamat, saudara? Lewat kita udah membahas sampai 5 offering ini. Saudara lihat apa yang terjadi di situ. Apa itu kitab imamat? Apakah kitab imamat itu adalah segudang peraturan, legislasi, mengenai bagaimana untuk selamat, bagaimana untuk bersih di hadapan Tuhan, gitu maksudnya? Bagaimana untuk bisa membereskan dosa dan moralitas dan sebagainya? Kita udah lihat enggak? Kita lihat ternyata mereka adalah pendidikan. Mereka adalah dokumen bijaksana, saudara. Mereka melatih kita untuk mengetahui sesuatu di balik semua aturan-aturan itu kan ya. Kemarin kita udah ngomongin berkali-kali. Maka objektif kita itu nggak pernah untuk mengaplikasikannya seperti ini. Oh, oke, zaman dulu itu nggak boleh makan madu ya, nggak boleh bawa madu kepada Tuhan ya, lemak itu haram ya. Tuhan bilang yang makan lemak mati ya. Terus hari ini kita mengaplikasikannya dengan mengatakan, oh itu aturannya, saya ngerti aturannya, saya sekarang lakukan itu tanpa mikir. Banyak orang Kristen kayak gitu, saudara. Waktu mereka datang kepada Alkitab, mereka mencari aturan. Jangan-jangan itu pendekatan yang sama sekali terbalik dan salah. Jangan-jangan seperti yang kita lihat, ternyata waktu kita lihat mengenai aturan gitu ya, aturan, hukum mengenai korban bakaran, apa isinya? Untuk mendidik kita sesuatu. Yaitu apa? Yaitu untuk tahu siapa dia dan siapa kita. Oh, kalau saya perlu pakai protokol kayak gini, meskipun saya orang yang nggak berdosa, berarti antara Tuhan yang kudus itu dengan saya ada jarak yang besar. Ini seperti melihat seorang raja, seorang presiden. Saya harus memperlakukan dia seperti demikian. Jangan-jangan itu tujuannya sekali lagi. Itu maknanya. Bukan cuma buat zaman kita, tapi bagi orang zaman itu pun. Yang kedua kita lihat kan ya, grain offering. Oh, kita harus gini, harus nggak boleh madu, nggak boleh ragi, garam harus dan sebagainya. Oke, itu aturannya kita bikin. Kayaknya bukan itu, saudara. Tujuannya adalah pendidikan. Lewat itu, sekali lagi, kita mengenal suatu realita mengenai Allah yang abstrak ini. Abstrak dalam arti nggak bisa dipegang. Allah yang adalah sumber kehidupan dan sumber daripada apa yang utuh. Bukan sumber daripada kerusakan. Jadi jangan deket-deketin dengan itu. Mungkin ini simply semua adalah soal-soal cerita gitu ya. Yang didesain untuk membuat kita melatih intuisi kita. Saudara itu dengan hal yang ketiga kan ya, mengenai peace offering. Suatu offering yang melatih orang Israel, mendidik orang Israel untuk apa? Untuk membiasakan diri mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan korban untuk jadi bentuk ekspresi fellowship sama-sama. Yang keempat tadi saudara melihat bentuk untuk mendidik orang, sin offering, bukan soal mengenai penghapusan dosanya, tapi mengenai apa? Untuk mendidik orang mengenai kekudusan Tuhan. Mengenai bahaya pencemaran yang mereka bawa ke dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, saudara lihat sekali lagi mengenai restitusi, yaitu mengenai apa? Bukan soal restitusinya seberapa kan ya, tapi mengenai hati di hadapan Tuhan, itu sangat penting. Bagaimana harus ada kesucian dalam hati. Kalau kita itu sudah melakukan ini, tapi kita benar-benar nggak sengaja dan baru tahu sekarang dan sadar sekarang dan menyesal, itu yang penting di hadapan Tuhan. Bukan soal restitusinya, bukan soal persembahannya,
Tapi soal hati yang remuk itu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu sepertinya mau diajarin. So, ini saudara ya, ini yang basically poin besarnya saudara, kalau kita mau bilang. Kita itu waktu jadi orang Kristen dan kita datang kepada Alkitab, kita tuh nyari apa? Banyak orang Kristen sampai hari ini, saudara, saya agak malas ngadepin mereka gitu. Mereka cari aturan, saudara. Mereka cari teknik. Mereka cari mekanisme untuk mendapatkan sesuatu. Karena mereka melihat Alkitab sebagai aturan, sebagai legislasi. Padahal itu bukanlah Alkitab. Alkitab itu pendidikan. Alkitab itu bukan cuma tok memberikan kepada informasi tok yang harus kita hafalin dan yang pasti benar, yang pasti keluar di ujian besok. Bukan, saudara. Tapi lewat itu kita itu dilatih intuisinya, dididik, dibentuk. Sekali lagi saudara, saya udah ngomong berkali-kali. Alkitab itu bukan cuma memberikan kepada saudara sesuatu untuk dilihat. Alkitab itu mendidik kepada saudara bagaimana saudara melihat. Alkitab itu bukan cuma memberikan kepada saudara satu bentuk untuk saudara lihat, tapi Alkitab itu membentuk bagaimana saudara melihat. Dan itu aplikasinya sangat-sangat jelas, itu sangat mempengaruhi hidup saudara. Tapi itu bukan aplikasi yang langsung, saudara. Saudara perlu bersabar waktu saudara membaca Alkitab. Saudara nggak bakal dapat arah musik ke kiri atau ke kanan. Karena emang tujuannya bukan itu. Ini satu hal yang kita seringkali lupa, saudara. Saya kasih satu contoh lagi ya, saudara. Belum lama ini saya ada seseorang yang WA saya, saudara, mengenai virus corona. Nah, kayak gini kan ya. Datang lalu mengatakan, Pak, saya harus ngapain? Tanya aturan, saudara. Tanya teknik gitu. Tanya how to. Tanya A atau B. Pak, ini kan sekolah nggak bener ya Pak, harusnya kan diliburkan. Anak saya ini saya masukin atau enggak? Saya mesti ngapain Pak? Sebagai orang Kristen bagaimana? Kalau saya nggak masukin, bukankah itu berarti saya tidak beriman sama Tuhan? Lalu saya mesti ngomong ke dia, Ibu kalau sekolah SD itu ingat nggak Bu, belajar apa gitu? Ada yang bisa diaplikasikan nggak buat hari ini, belajar SD? Apa ya, belajar SD ngapain ya waktu itu ya? Ya misalnya pangkat kuadrat Bu, kan belajar pangkat kuadrat di SD gitu kan ya. Itu guna nggak Bu sekarang gitu? Enggak ya kayaknya ya, kecuali saya lagi pengen bikin pangkat kuadrat gitu maksudnya. Oke, jadi kurang bisa diaplikasikan gitu ya. Ya kalau saya lagi perlu ngitung pangkat kuadrat ya bisa gitu. Oke. Tapi apakah itu satu-satunya aplikasinya gitu? Apakah itu satu-satunya dampaknya belajar pangkat kuadrat di waktu kita SD gitu? Ya Pak, saya nggak berasa efeknya selain itu loh. Jadi seperti banyak hal yang ada di dalam SD itu, pokoknya kayak gituan itu nggak kepake lah ya gitu ya. Iya tuh ngapain ya kita masuk SD ya? Nggak guna ya Pak ya. Terus saya tanya lagi saudara, masa? Coba bayangin apa yang akan terjadi kalau ibu nggak masuk SD. Ya saya nggak tahu cara ngitung pangkat kuadrat. Tapi masa cuma itu? Masa cuma itu aja? Ya oke lah, saya juga nggak tahu caranya mengkali atau membagi tambah kurang, mungkin juga nggak tahu. Atau saya juga nggak bakal tahu urusan mengenai geografi dasar atau cari kutub pacara, mungkin saya juga nggak tahu semua itu gitu ya. Cuma itu doang. Hanya sekadar bahwa ibu hari ini nggak tahu informasi-informasi itu. Bahwa hari ini kalau ibu nggak ikut SD, kalau ibu nggak masuk SD, ibu cuma kehilangan fakta-fakta, data-data itu saja. Itu saja yang hilang. Lah ya Pak, apalagi selain itu Pak? Ya misalnya Bu, apa dampak belajar di SD yang membentuk kepribadian ibu hari ini? Ya ada sih kayaknya ya Pak ya. Tapi saya juga bingung persisnya apa. Dampaknya tuh gimana kepada kepribadian saya. Tapi kayaknya memang ada sih. Tapi saya juga bingung apa gitu. Oke, tapi hanya karena ibu nggak tahu persisnya apa dampaknya, nggak berarti nggak ada kan ya? Tetap ada kan ya? Iya sih Bu, iya. Nah, coba ibu pikir kalau misalnya ibu itu cuma di homeschooling misalnya. Bedanya apa kalau ibu ikut SD? Ya mungkin beda Pak. Mungkin kalau saya di homeschooling misalnya, karena saya interaksi nggak terlalu banyak sama anak-anak sepantar, mungkin saya jadi kurang bisa sosial. Tapi karena saya ikut di SD, maka saya bisa lebih bersosial sama orang lain. Nah ternyata ada dampaknya ya Bu ya? Iya sih Pak, ada sih Pak. Ternyata bukan cuma urusan pangkat kuadrat ya? Iya sih Pak. Bukan cuma soal nggak tahu atau tahu fakta-fakta atau data-data atau aturan-aturan ya Bu ya? Iya sih Pak, ada sesuatu yang membentuk saya lewat saya ikut SD gitu kan ya? Seru udah mulai ngerti? Gimana dengan Alkitab, saudara? Bagaimana dengan Alkitab gitu? Jangan-jangan kita selama ini, waktu kita datang kepada Alkitab, kita merendahkan Alkitab, saudara. Kita cuma nyari Alkitab, itu pengaruhnya di dalam, yaitu data-data itu.
pangkat kuadrat itu, geografi itu, cara ikut upacara itu. Dan itu makanya kita nggak rasa Alkitab berdampak pada hidup kita sekarang. Sama seperti belajar semua itu di SD, kayaknya nggak ada dampaknya dalam hidup kita sekarang dan nggak ada aplikasinya. Tapi ikut SD, saudara belajar di SD, itu dampaknya bukan cuma itu. Ikut SD, sekolah SD itu dampaknya sangat besar terhadap saudara. Cuma seringkali dampak yang saudara nggak sadari. Karena dampaknya itu bukan pada apa yang saudara lihat. Dampaknya itu mempengaruhi bagaimana saudara melihat. Makanya kita nggak sadar, saudara. Karena kita nggak sadar, kita nggak selalu lihat yang melihat ini kan ya. Tapi bukan berarti nggak ada. Nah, bagaimana jikalau sekarang Alkitab itu tujuannya adalah seperti itu, saudara? Memang jelas, saudara. Mungkin dalam halaman-halaman yang Alkitab tulis, memang Alkitab memberikan kepada kita data-data. Memang Alkitab tentu saja juga memberikan kepada kita fakta-fakta. Of course, Alkitab juga memberikan kepada kita informasi, itu jelas, saudara. Tapi mungkin yang paling penting dan paling berharga daripada Alkitab, yang membentuk kita, yang bertahan sampai lama, saudara, yang sampai kita uzur pun itu benar-benar mempengaruhi kita habis-habisan, itu bukan data-datanya. Kita bisa lupa dengan data-data itu. Sama seperti hari ini, di antara saudara mungkin sedikit sekali yang ingat bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat. Tapi saudara mungkin nggak sadar dampaknya apa ke dalam bagaimana otak saudara terbentuk. Waktu saudara belajar persamaan kuadrat yang susah itu. Mungkin kalimat ini bisa membantu, saudara ya. Banyak orang Kristen pada hari ini itu mencari Alkitab untuk mengakhiri percakapan. Saudara ngerti maksudnya? Oh, kita ada masalah nih. Harus gini atau gini kan ya? Percakapannya berlanjut terus. Gimana? Alkitab datang, brok, selesai. Ini jawabannya. Udah, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi orang Yahudi, saudara, kalau saudara tahu ya, mereka menggunakan Alkitab untuk apa, saudara tahu nggak? Kalau saudara pernah nonton dokumentari mengenai orang Yahudi, saudara coba cari, tonton deh saudara, dokumentari mengenai bagaimana orang Yahudi itu hidup. Mereka menggunakan Alkitab, saudara, Taurat, untuk memulai percakapan, bukan untuk mengakhiri percakapan. Saudara, kalau orang Yahudi itu berkumpul, saudara, mereka itu bisa ngomongin, nah ini bagian ini gitu ya, bagian dari Taurat seperti ini. Orang lain langsung berdebat, enggak, menurut saya enggak seperti itu. Yang satu lagi berdebat, enggak, kayaknya kayak gini loh. Saya satu lagi berdebat, dan mereka berdebat terus sampai malam, saudara, sampai lupa waktu. Nah itu namanya perfect night buat orang-orang Yahudi. Saudara tanya deh orang Yahudi kalau saudara kenal mereka gitu. Kalau saudara baca buku-bukunya, mereka mengatakan itu terus. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau kita kayak gitu, saudara. Kalau Alkitab itu jadi pusat daripada apa yang memulai percakapan. Ini membentuk komunitas. Gak heran saudara, kita orang Protestan ini ya, kurang persekutuan dalam arti apa saudara? Karena kita menaruh Alkitab itu bukan jadi pembentuk komunitas, tapi penghancur komunitas. Pokoknya gini, terus dia bilang pokoknya gitu, nah udah putuskan. Karena kita maunya Alkitab itu mengakhiri percakapan. Jangan-jangan Alkitab itu, ya boleh sih, pasti ada ruangnya ya untuk mengakhiri percakapan juga saudara. Tapi Alkitab juga harus jadi pemulai percakapan menurut saya. Dan itu yang membentuk ada komunitas. Wah, ini bisa bicara panjang lebar lah saudara ya. Tapi intinya saudara adalah kembali ke dalam pertanyaan si ibu tadi yang tanya soal corona. Akhirnya tanya, jadi saya harus ngapain pak? Gitu kan ya. Jadi saya bilang ke dia, gunakan otak ibu lah. Gunakan otak ibu yang sudah dipengaruhi lewat mendengar kisah-kisah Alkitab, lewat mendengar apa yang Alkitab beritakan, lewat melihat gambaran yang Alkitab beritakan bertahun-tahun dan bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Otak itu adalah otak yang sudah dipengaruhi Alkitab. Sekarang gunakan otak itu. Kenapa nggak bisa kayak begitu, saudara, solusinya? Kenapa kenapa kita bahkan nggak bisa kayak belajar dari mahasiswa seni tadi? Kita lihat semua contoh itu, lalu apa? Contoh-contoh seni ini, zaman ini. Terus habis itu apa? Ngulang persis apa yang sudah ada. Kan enggak. Tapi tujuannya sekali lagi melatih intuisi kita, wisdom kita, untuk bisa mengenali apa yang berseni dan apa yang enggak. Jangan-jangan itu saudara tujuannya ada Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur sebab pada hari ini kami kembali boleh melihat satu hal yang mungkin kami jarang lihat. Kami boleh dibukakan Tuhan untuk mendekati Alkitab lewat jalan yang lain. Dan ternyata kami boleh menemukan meskipun jalan ini baru, dan jalan ini agak sulit,
ada banyak tanjakannya, tidak sesantai yang kami terbiasa. Tapi di jalan ini pemandangannya juga lebih indah. Di jalan ini juga ada lebih banyak bau-bauan yang harum. Di jalan ini juga lebih banyak, udaranya lebih segar. Dan di jalan ini kami bisa melihat bahwa kami bisa melihat Tuhan dalam jalan itu bukan sebagai seorang polisi yang memberikan hukumnya, yang kami harus taati, yang gak ada ruang geraknya, yang kami terancam dengan hukuman. Tapi kami melihat Tuhan sebagai seorang Bapa yang menarik tangan kami, ikut naik, yang beserta dengan kami dan yang mendidik kami, yang membuka kami mengenai dunia yang Tuhan ciptakan yang begitu indah. Tuhan, kami minta Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh lebih terus lagi membaca firman-Mu dengan pendekatan yang lebih susah memang, lebih menuntut keringat kami, tapi juga pendekatan yang membuat kami senantiasa terkagum-kagum dengan firman Tuhan. Kami minta Tuhan yang menolong setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.